Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengumpulan data. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa arti dari data. Data adalah kumpulan dari berbagai keterangan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Ada dua macam data yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu data kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka. Misalnya, data warna baju anak kelas 5. Nanti datanya berupa jenis-jenis warna, yaitu warna merah, hitam, abu-abu, hijau, biru, dan lain-lain. Yang kedua, ada data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Contohnya, data mengenai berat badan anak kelas 5. Ada yang berat badannya 35 kg, ada yang 42 kg, ada yang 38 kg, ada yang 39 kg, dan lain-lain. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana cara mengumpulkan data. Pertama, yaitu melalui wawancara atau bertatap muka atau bertanya secara langsung kepada narasumber atau orang yang mengetahui data tersebut. Kemudian yang kedua, mengisi kuesioner atau angket, yaitu menggunakan lembar pertanyaan. Nah, biasanya sudah disiapkan dulu sebelum kita pergi ke tempat pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan melakukan pengamatan. Artinya dengan mengamati objek penelitiannya secara langsung. Contohnya, ketika kita membutuhkan data mengenai jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Poncomulyo, maka kita bisa mengumpulkan datanya melalui 3 cara ini. Pertama, dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber. Nah, narasumbernya itu bisa satu orang atau lebih yang kita anggap orang tersebut mengetahui secara lengkap atau secara jelas data-data yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita bisa bertanya kepada kepala sekolah atau kepada guru-guru wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 mengenai jumlah siswa pada kelas tersebut. Kedua, dengan cara mengisi kuesioner atau angket. Nah, kuesioner ini akan berisi pertanyaan berapa jumlah siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 di SD Poncomulyo. Setelah itu, lembar pertanyaan diberikan kepada narasumber untuk dilengkapi data-datanya. Kemudian, yang ketiga dengan melakukan pengamatan langsung, yaitu kita bisa masuk ke kelas 1 sampai kelas 6, kemudian kita hitung masing-masing ada berapa siswa pada kelas tersebut. Selanjutnya, kita belajar untuk membaca data. Nah, di sini ada 4 macam data berupa tabel, lalu diagram gambar, kemudian yang ketiga berupa diagram batang, dan yang terakhir diagram garis.
Pertama, kita akan belajar membaca data dalam bentuk tabel. Di sini ada suatu tabel yang judulnya Tabel Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa Kelas 5. Kotak-kotak dari kiri ke kanan kita sebut sebagai kolom. Kemudian dari atas ke bawah kita bisa sebut sebagai baris. Kita bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian jenis-jenis ekstrakurikulernya ada sepak bola, basket, tari, bola voli, dan pencak silat. Kemudian ada kolom jumlah. Lalu yang kolom terakhir paling kanan itu adalah banyak siswa, yaitu berupa beberapa siswa-siswa yang mengikuti dari jenis ekstrakurikuler tersebut. Nah, dari tabel tersebut kita dapat membaca pertama, banyak siswa yang mengikuti sepak bola. Ada berapa? Kita urutkan pada tabel. Sepak bola ada 8 anak. Kemudian nomor 2, banyak siswa yang mengikuti basket. Ada 4 anak. Selanjutnya nomor 3, banyak siswa yang mengikuti tari. Ada berapa? Ada 3 anak. Nomor 4, banyak siswa yang mengikuti bola voli. Ada berapa? 6 anak. Nah, yang terakhir nomor 5, banyak siswa yang mengikuti pencak silat. Ada 4 anak. Nah, pada baris terakhir kita bisa melihat ada jumlah. Jadi kita bisa menuliskan jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti ekstrakurikuler ada 25 anak. Nah, kalimat-kalimat yang tertulis di sini kalian bisa bebas menuliskannya. Yang terpenting adalah data-data yang dituliskan itu sesuai dengan yang tertulis pada tabel. Nomor 2, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini ada diagram gambar yaitu mengenai hasil panen mangga di Desa Marvel. Nah, pada tabel tersebut kita bisa melihat ada kolom tahun dan ada kolom hasil panen. Nah, karena ini diagram gambar, maka ada gambar-gambar mangga yang tertulis pada diagram tersebut. Nah, pada diagram gambar pasti kita menemukan adanya keterangan. Di situ ada keterangan satu mangga itu sama dengan 10 kg. Jadi, kita bisa membacanya berdasarkan diagram tersebut diperoleh data pada tahun 2016. Kita lihat ada gambar berapa mangga di situ. Banyaknya hasil panen mangga pada tahun 2016 adalah 1, 2, 3, 4 mangga dikalikan tadi pada keterangan ada 10 kg. Setiap satu mangga itu ada 10 kg, berarti kita hitung tinggal dikalikan 4 dikali 10 kg, hasilnya yaitu 40 kg. Nah, selanjutnya pada baris bawahnya tahun 2017. Jadi kita bisa menulis banyaknya hasil panen mangga pada tahun 2017 ada berapa? 1, 2, setengah. Nah, gambar yang terakhir itu mangganya tidak utuh, dia hanya setengah mangga. Jadi kita menuliskannya 2,5 dikali 10 kg. Hasilnya yaitu 25 kg. Lanjut ke baris bawahnya. Di situ tertulis hasil panen pada tahun 2018. Jadi, banyaknya hasil panen mangga pada tahun 2018 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 mangga, berarti kita kalikan 5 dikali 10 kg. Hasilnya 50 kg. Lanjut ke tahun 2019. Nah, hasil panen mangga tahun 2019 ada gambar mangga ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali 10. Hasilnya adalah
40 kg. Nah, yang terakhir pada tahun 2020. Di situ ada berapa mangga? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Jadi kita mengalikan 5,5 dikali 10 kg sama dengan 55 kg. Nah, di sini kita juga bisa menjumlahkan hasil panen tahun 2016 sampai 2020. Kita tinggal totalkan saja 40 ditambah 25 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 55. Nanti tinggal ditulis hasilnya berapa. Nah, yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram batang. Di sini ada data profesi orang tua siswa kelas 5. Nah, kita bisa melihat ada gambar biru-biru itu yang bentuknya seperti batang. Oleh karena itu, diagram yang seperti ini biasa disebut sebagai diagram batang. Nah, pada gambar kita bisa melihat adanya jarak-jarak pada batang yang digambarkan. Nah, jarak yang dibuat antar batang tersebut hendaknya dibuat sama agar terlihat lebih rapi. Nah, pada diagram batang kita bisa melihat adanya garis vertikal dan garis horizontal. Di sini kita bisa menemukan profesi orang tua siswa, yaitu PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Nah, sedangkan pada garis vertikalnya itu adalah banyak orang tua siswa. Nah, kita bisa membuat skala angka-angka pada garis vertikal tersebut. Nah, skala ini harus memiliki jarak yang sama. Misalnya 0 dari 2, kemudian ke 4, ke 6, dan seterusnya ke atas itu memiliki selisih yang sama, yaitu selisihnya 2. Dan untuk sejauh mana kita membuat garis ke atasnya atau angka skala ke atasnya itu nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan angka yang tertulis pada tabel. Nah, di sini kita bisa membaca diagram batang atau bisa memperoleh data sebagai berikut. Pertama, kita sesuaikan dulu apa saja jenis-jenis profesinya. Kita mulai dari yang paling kiri, PNS. Banyaknya orang tua siswa yang berprofesi sebagai PNS ada, kita urutkan. Di situ batangnya berhenti ke atas pada angka 8. Jadi totalnya ada 8 anak. Yang kedua, kita geser ke batang sebelah kanannya. Itu ada TNI. Kita bisa menulis banyaknya orang tua siswa yang berprofesi sebagai TNI ada. Kita lihat pada diagram batangnya. Sampai di atas itu dia berhenti di urutan. Nah, itu ada di tengah-tengah 4 dan 6. Jadi, angka yang sesuai adalah angka 5. Selanjutnya, petani. Jadi, kita bisa menulis banyaknya orang tua siswa yang berprofesi sebagai petani ada. Kita lihat pada gambar, berhenti pada urutan ke-12. Jadi totalnya ada 12 anak. Selanjutnya, guru. Banyaknya orang tua siswa yang berprofesi sebagai guru ada. Kita urutkan. Nah, itu berada di antara 2 dan 4. Jadi angka yang pas adalah angka 3. 3 anak. Terakhir, wira swasta. Banyaknya orang tua siswa yang berprofesi sebagai wira swasta ada 2 anak. Seperti itu ya cara membacanya. Kita tinggal melihat batangnya itu yang paling tinggi berhenti pada garis di urutan sebelah mana. Yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram garis. Di sini ada data penjualan buku di toko Galaxy. Nah, kita bisa melihat diagram garisnya seperti itu.
Kenapa disebut diagram garis? Karena ada garis yang merupakan penghubung antara titik-titik dari data tersebut. Kita bisa lihat dari titik yang pertama, kemudian dihubungkan ke titik kedua, ketiga, keempat, dan kelima sehingga terbentuk garis kata-kata seperti itu. Nah, pada diagram garis kita juga menemukan adanya garis vertikal dan garis horizontal, hampir sama seperti diagram batang tadi. Nah, pada garis horizontal itu adalah bulan, yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan bulan Mei. Selanjutnya, pada garis vertikal atau garis tegaknya, kita bisa menemukan banyak data buku yang terjual. Di sini kita juga menggunakan skala dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Jarak dari skala ini juga harus sama. Contohnya ini 0 sampai 5, berarti jaraknya ada 5 poin. Kemudian 5 ke 10 juga 5 poin. Dan ke atasnya juga 5 poin penambahannya. Kita tidak boleh menulis dengan jarak yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita belajar untuk membaca dari diagram garis di samping. Berdasarkan diagram garis tersebut bisa diperoleh data. Pertama kita lihat dulu dari bulannya. Januari berarti penjualan buku pada bulan Januari sebanyak, kita perhatikan titiknya. Titiknya ini kita urutkan ke garis yang tegak atau vertikal. Dia berarti urut dengan angka 20. Jadi penjualan bukunya pada bulan Januari ada 20 buah. Selanjutnya pada bulan Februari. Penjualan buku pada bulan Februari sebanyak, kita lihat titiknya itu urut sama angka 15. Berarti jumlahnya ada 15 buah. Lanjut ke bulan Maret. Kita lihat lagi titiknya. Nah, pada titik bulan Maret itu dia berurutan dengan angka 35. Jadi penjualan buku pada bulan Maret sebanyak 35 buah. Lanjut ke bulan April. Penjualan buku pada bulan April sebanyak, kita perhatikan titiknya, lalu diurutkan ke skala yang sebelah kiri. Itu ada 25 buah. Yang terakhir pada bulan Mei. Penjualan buku pada bulan Mei sebanyak, titiknya urut dengan angka 10. Jadi ada 10 buah. Sekali lagi, untuk membaca tabel atau diagram, kita bisa menulis kalimatnya itu bebas. Yang penting data-datanya sesuai dengan apa yang tertulis pada tabel atau diagramnya. Selanjutnya ada tugas untuk latihan di rumah. Pertama yaitu ada tabel penjualan telur di toko Sentosa. Nah, yang kedua ada jumlah siswa SD Setiabudi tahun pelajaran 2020-2021. Itu berupa diagram garis. Lalu kalian disuruh untuk menuliskan informasi yang dapat diperoleh dari tabel dan diagram di atas. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.